aja. Yang diperiksa itu sebenarnya mobil. Di sini kita diperiksa tapi kita cuma dimintakan KTP. Di STNK sama SIM-nya enggak lagi. Kita dimintakan KTP, terus kita diperbolehkan jalan lagi. Nanti ini seperti memutar setengah lingkaran. Nah, begitu sampai di sini hujan turun lagi. Tadi udah sempat matiin wiper, jadinya ya kita nyalain lagi. Nah, kemudian kita memutar jalan ini menuju ke gate keluar. Nah, di sini kita mesti bayar retribusi sekitar saya lupa, kalau nggak 5.000, 10.000. Kita bayar retribusi di sini. Baru kita masuk ke jalan raya dari Gilimanuk ke Denpasar itu. Nah, kita sesuai dengan janji, karena kita belum makan siang hari ini, jadi kita mau makan siang di pusat ayam betutu. Ikutin sebelah, nanti setelah ini kita bayar retribusi. Kemudian di depan sana teman-teman bisa lihat kita belok kiri sebentar, kemudian baru nanti kita sampai di ada satu parkiran yang luas banget. Nah, di sana di ujung parkiran itulah semua restoran itu menyajikan ayam betutu. Wah, luar biasa enak banget. Nanti ada satu langganan yang biasa saya berhenti, selalu wajib mampir di restoran ini. Sebenarnya sih rata-rata enaknya standarnya sama semua ya, enak-enak semua. Karena kok bisa gitu? Iya, nanti kita lihat aja, banyak banget parkiran mobil di sana meskipun hujan lebat. Ini hujannya lumayan kenceng. Kita masuk ke dalam sana, dan situ ada belok kiri. Kita sudah ada, ini adalah jalan raya antara Gilimanuk ke Denpasar. Nanti di ujung sana ada gapura. Setelah melewati gapura itu kita belok kiri. Kita masuk ke dalam halaman parkir luas yang memang disengaja dibuat oleh pemerintah daerah untuk orang-orang yang seperti kita gini, yang naik mobil atau naik bus yang untuk singgah sekedar makan siang atau makan malam, karena mereka 24 jam. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi kalau lagi rame pas jam makan siang gitu, dan kita untung karena kita sudah lewat jam makan siang, jadi agak sepi, tapi masih tetap rame. Mobil-mobilnya plat DK-nya bisa dihitung pakai jari. Banyak kan plat Surabaya dan plat Jawa lah istilahnya. Nah, langganan saya itu pas di depan sana. Setelah makan siang yang dahsyat banget, kita mau melanjutkan perjalanan. Selesai makan siang dan kembali ke mobil, itu dalam keadaan hujan lebat. Untuk kita sudah payung dan segala macamnya lengkap. Basah kuyup tadi ini sempat ganti baju di dalam mobil. Kemudian kita sudah keluar menyusuri jalanan di dalam parkiran luas itu. Bayar parkir 5.000 perak. Kemudian kita belok kanan seperti teman-teman lihat di Google Map. Kita dari Gilimanuk arah ke Cepek. Nanti akan melewati negara Tabanan, Denpasar kota, baru kita ke daerah Jimbaran. Ada teman yang sudah siapkan penginapan buat kita istirahat di sana. Nanti di akhir video kita mau spill sedikit ya, kamarnya lumayan oke dengan harga yang sangat bersahabat dengan fasilitas hotel. Hotelnya kalau nggak salah bintang 4 deh, tapi oke banget loh. Segede gitu kamarnya dengan harga yang murah meriah untuk ukuran orang Jakarta ya. Tapi kita bisa cari loh di Bali
aja untuk liburan sehingga backpackeran itu dengan harga semalam sekitar 170.000, 180.000 itu masih banyak banget. Oke, kita sudah melintasi jalan raya Gilimanuk Denpasar. Ini masih di daerah Gilimanuk. Nanti kita akan melewati hutan-hutan kiri kanan jalan dengan pemandangan yang luar biasa. Ini yang membuat saya jadi suka bepergian jalan jauh begini. Sama seperti kita lepas dari misalnya kita mau ke Jawa Tengah tapi kita nggak lewat tol terus. Biasanya saya kalau mau ke Purwokerto, ke Baturaden atau ke Jogja yang lewat tengah itu saya keluar di Pejagan. Nah, baru kita ke kanan ke arah Slawi dan Perupuk itu juga sama, pemandangan mirip-mirip kayak begini. Teman-teman, ini kalau bepergian sampai di satu titik di mana sebelah kanannya ada laut, sebelah kirinya sawah. Kalau kita turun dan kita lihat ke kiri, di atas hamparan bukit gunung itu sawah, cakep banget kayak gini nih. Nah, ini hujan lumayan, tapi jalanannya nggak terlalu ramai, memang cuma 2 jalur. Jadi ketika kita ketemu ada mobil yang mogok atau perbaikan jalan, ya tetap antri. Kayak begini nih contohnya, mungkin ada lampu merah kali. Nah, tetapi overall karena suasana belum pernah kita lihat setiap hari, jadinya asik-asik aja. Melintasi jalur ini sampai nanti saya sengaja untuk tidak memotong video di bagian ini karena pemandangannya semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk berlibur ke Bali atau ke bagian timur Indonesia menggunakan kendaraan. Seperti itu, suasananya seperti itu. Kita bisa ngapain aja di mobil, santai kan, kita nggak diburu-buru waktu, enaknya begitu. Dan kalau kita berbarengan, berkelompok dalam satu mobil, 5 orang 6 orang, dan santai begini, apa aja bisa kita temuin. Kita mau berhenti makan dulu lah, habis makan pengen ngemil lagi, banyak banget di selebaran. Memang ini masih belum nanti karena ini masih arah kayak semacam hutan lindung gitulah. Tapi homestay-nya banyak sebenarnya nih di Pajang nih. Setelah kita melewati ini, baru kita masuk ke bagian yang sudah mulai banyak rumah-rumah penduduknya. Ya, teman-teman bisa lihat di Google Maps sebenarnya kita ada di pinggir laut itu. Sebelah kanan itu kan sebenarnya laut, sebelah kiri itu yang kita jalan. Pohon sebenarnya. Nah, itu ada pertigaan. Kalau kita mau ke kiri berarti kita mau ke arah Singaraja, Lovina, nanti tembusnya di Kintamani sana. Kita mau ambil lewat yang bawah jadi arah ke Denpasar. Nah, seperti itu gambarannya. Keren kan? Seperti jalan di dalam terowongan, karena yang mirip seperti di Baluran, yang dahan dari pohon di sebelah kanan dia ke kiri, dahan dari pohon sebelah kiri dia ke kanan. Jadi kita seperti berjalan di dalam terowongan. Cakep banget. Ikutin terus perjalanan kita. Nanti kita akan infokan terus. Video ini tidak sengaja saya tidak potong sampai dengan kita sampai di Jimbaran. Di akhir video nanti saya spill situasi kondisi kamar tempat kita menginap. Mengapa saya selalu kangen dengan jalanan seperti ini? Karena Indonesia itu dahsyat banget, pemandangannya luar biasa, dan nggak akan bosan kita telusuri seperti ini. Kadang meskipun kita bisa ke daerah Lombok atau Sumbawa sana yang penuh dengan sabana atau padang rumput, tetapi tetap itu menyejukkan hati banget.
seperti ini, hutannya lebat sama seperti tadi sore siang ketika kita melintasi Taman Nasional Baluran. Seperti itu, pemandangan memang dahsyat luar biasa. Kondisi malam ini pasti akan mirip-mirip seperti di Taman Nasional Baluran. Tidak jarang ada lampu penerangan, tetapi oke lah, aman. Ini luar biasa, jalanannya mulus, kita nggak usah khawatir dengan kondisi jalanannya. Ini kita akan ketemu jalanan mulus seperti ini sampai di pusat kota Denpasar. Ini nggak harus gerasa-gerusu buru-buru untuk melewati mobil, karena memang cuma 2 jalur. Tetap harus stay berhati-hati, lihat kalau kita mau mendahului, kita harus lihat dulu apakah jalannya berkelok-kelok atau tidak. Makanya saya selalu pasang Google Map di layar, meskipun saya jalannya cuma satu ini, tetapi fungsinya adalah kalau kita mau mendahului, kita bisa, oh ini treknya lurus nih, nah kayak gini kita bisa mendahului dengan gampang, karena aman lah, dari arah berlawanan belum ada mobil yang melintas. Seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri betapa menyejukkan hati pemandangan alam di sekitaran sini. Ini baru beberapa kilometer dari arah Gilimanuk. Karena kita menempuh perjalanan Gilimanuk ke Denpasar itu lumayan, sekitar 3-4 jaman kalau santai ya. Dan nggak bisa ngebut juga, karena ketika kita sudah masuk ke daerah negara Tabanan itu kita sudah ketemu banyak pemukiman dan banyak lampu merah, atau mungkin kita ketemu ada yang lagi upacara keagamaan, terpaksa kita harus antri untuk lewatnya. Tapi ya itulah, suasananya baru, kita nggak pernah ketemu di ibu kota, jadi kita menikmati jalan-jalan seperti ini. Memang sangat luar biasa dahsyatnya. Seperti itu kita akan telusuri, nanti kita sampai di Jimbaran, perkiraan tuh sudah sore. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhir video seperti saya tadi janji, saya akan perlihatkan lokasi kamar dan spill dikit-dikit hotelnya.
ada beberapa spot di mana saya harus berhati-hati untuk melewati kendaraan yang lebih besar di depan seperti truk panjang ini. Oke, tetapi kondisi mobil yang oke dan bantuan Google Map yang memperlihatkan kondisi jalanan dan treknya sehingga saya bisa leluasa untuk ke kanan sedikit dan menyusul. Nah, masih dengan pemandangan cakep mempesona di jalanan dari arah Gilimanuk ke Denpasar lanjut terus ke Jimbaran. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sebelah kiri itu pohon, tapi sebelah kanan kalau kita berhenti dan kita memandang ke kanan itu pinggir laut sebenarnya. Nah, kita masih menelusuri jalan ini sampai dengan beberapa kilometer ke depan. Kita sekitar 20 km atau mungkin 15 km kita sudah mulai ketemu jalanan dengan di apit kiri kanan perkampungan penduduk yang mulai banyak sehingga suasananya akan dapat beda lagi.
Iya, kita jalan lagi setelah tadi sempat berhenti sebentar mampir di Indomaret untuk beli minum dan cemilan kecil-kecil. Buat teman-teman yang baru datang dari arah Jawa untuk berlibur pertama kalinya, mungkin nggak usah khawatir tentang jajanan atau makanan kecil, makanan ringan, minum sepanjang jalan ini. Dari kita boleh hitung dari keluar akhir tol Gending tadi malam, kemudian menyusuri sepotong dari Paiton sampai di Banyuwangi, dan sekarang dari Gilimanuk sampai di tengah perjalanan ini, mungkin ini baru sepertiga perjalanan, itu gak akan khawatir dengan SPBU, minimarket, dan kuliner lainnya. Mohon maaf mungkin teman-teman yang tidak boleh makanan non halal memang harus benar-benar diperhatikan. Tetapi sekarang saya perhatikan dari keluar dari Pelabuhan Feri tadi, ada banyak sekali restoran-restoran yang dipasang label dari MUI halal, sehingga kita teman-teman muslim nggak perlu khawatir untuk mencari makanan sepanjang perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar ini yang berlabel halal, sertifikasi dari MUI. Sepertinya kebijakan pemerintah daerah seperti itu. Nah, kita sudah melewati jalan-jalan yang sudah mulai ada tanda-tanda banyak perkampungan kiri kanan, tetapi masih teman-teman bisa lihat sebenarnya suasananya seperti itu, seperti kita jalan di pedesaan, dan nanti kita akan ketemu di mana di sebelah kirinya pematang sawah, di sebelah kanannya juga pematang sawah. Nah, karena kita dari dalam mobil, tapi kalau kita berhenti sebentar dan kita menengok ke kiri, itu sebenarnya pematang sawahnya bagus-bagus di hamparan bukit atau gunung, dan di sebelah kanannya sebenarnya di ujungnya laut. Nah, kita menyusuri sudah mulai kelihatan, sudah mulai banyak yang padat perkampungan. Nanti kita akan teruskan perjalanan kita, masih seger nih. Perkiraan kita sampai di kota sama di Jimbaran itu juga belum terlalu gelap ya, masih mungkin saya perkirakan sekitar jam 5 sore, jam 4, setengah 5, jam 5 lah. Karena kita memang tidak diburu-buru waktu, kita mau santai sambil lihat pemandangan alam seputaran ini. Ini melewati lepas dari arah daerah Gilimanuk, cerah, cuaca kembali cerah, dan seperti itu teman-teman bisa lihat sebelah kirinya pematang sawah, sebelah kanannya pun pematang sawah. Jadi kita seperti berjalan di atas pematang sawah yang kiri kanannya adalah sawah membentang. Begitulah. Oke, kita teruskan perjalanan kita. Seperti yang tadi saya bilang, saya tidak akan mematikan video ini sampai di akhir perjalanan. Nah, lihat betapa dahsyat dan indahnya Indonesia ini. Di kiri kanan adalah hamparan sawah yang luas. Ini saya tidak nyalakan Google Map-nya karena kondisi baterai yang lumayan terkuras. Tetapi seperti ini, ada yang kita ketemu perkampungan, nanti kita lewat lagi ketemu pemandangan lagi. Seperti itu akan kita temukan sampai di ujung timurnya Bali, Padangbayi. Nanti dari Padangbayi kita akan nyebrang lagi feri ke Lombok. Ikuti terus kita punya perjalanannya sambil menikmati pemandangan alam dan alunan musik dari background video ini.
kita sudah di akhir dari perjalanan kita. Seperti tadi saya janji, saya dikasih H1 kamar hotel, namanya Hotel Infinity 8 di daerah Jimbaran. Hotelnya bintang 4, tapi menurut saya oke banget. Kita spill sedikit di video kita kali ini. Bentukan kamarnya seperti ini kira-kira, kamar mandi terpisah dengan toilet.